Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Pagi ini kita akan merenungkan sebuah ayat yang sangat dalam dari Kolose 1 ayat 16. Firman Tuhan berkata, "Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia." Sahabat terkasih, ayat ini berbicara tentang siapa Yesus sebenarnya. Bukan hanya seorang guru, bukan hanya seorang nabi, bukan hanya tokoh sejarah. Firman Tuhan berkata, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Artinya, Yesus bukan bagian dari ciptaan. Yesus adalah pencipta itu sendiri. Pagi ini, kita akan melihat 3 kebenaran besar dari ayat ini. Yang pertama, Yesus adalah pencipta segala sesuatu. Kolose 1 ayat 16 dimulai dengan kalimat, "Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu." Kata segala sesuatu berarti tidak ada satupun yang berada di luar kuasa penciptaan Kristus. Langit diciptakan oleh Dia. Bumi diciptakan oleh Dia. Gunung, laut, bintang, galaksi, semuanya ada karena Dia. Bahkan sesuatu yang tidak kita lihat. Firman Tuhan berkata, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Ada dunia yang kita lihat, tapi ada juga dunia yang tidak kita lihat. Dunia rohani, kuasa-kuasa spiritual, semua itu tetap berada di bawah otoritas Kristus. Kadang manusia merasa dunia ini kacau. Ada perang, ada krisis ekonomi, ada penyakit, ada ketidakpastian. Tetapi firman Tuhan mengingatkan, pencipta dunia ini tetap memegang kendali. Tidak ada yang lepas dari tangannya. Yang kedua, semua kuasa di bumi tidak lebih besar dari Kristus. Ayat ini juga menyebutkan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Ini menunjuk kepada otoritas dan kekuasaan. Di dunia ini ada banyak kekuatan. Pemerintah, pemimpin, sistem ekonomi, kekuatan militer. Kadang manusia merasa takut kepada kekuatan-kekuatan itu. Tetapi firman Tuhan berkata, semua itu diciptakan oleh Dia. Tidak ada kekuasaan yang lebih besar dari Kristus. Bahkan kuasa yang tampak menakutkan sekalipun tetap berada di bawah otoritas Tuhan. Itulah sebabnya orang percaya tidak hidup dalam ketakutan. Kita hidup dalam iman kepada Kristus yang berdaulat. Yang ketiga, hidup kita ada untuk Tuhan. Kalimat terakhir ayat ini sangat penting. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Bukan hanya oleh Dia, tetapi juga untuk Dia. Ini berarti tujuan hidup kita bukan sekedar bekerja, mencari uang, mengejar kesuksesan, atau sekedar bertahan hidup. Tujuan hidup kita adalah memuliakan Tuhan. Hidup kita ada untuk Dia. Pekerjaan kita untuk Dia. Keluarga kita untuk Dia. Talenta kita untuk Dia. Ketika seseorang memahami ini, hidupnya berubah. Ia tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Ia hidup untuk Tuhan. Sahabat terkasih, ada sebuah kisah nyata tentang seorang pembuat jam tua di sebuah kota kecil di Eropa. Ia terkenal sebagai pembuat jam tangan yang sangat teliti. Suatu hari, seorang pemuda datang ke tokonya.
Pemuda itu berkata, "Pak, kenapa Bapak masih membuat jam tangan secara manual? Sekarang semua sudah digital." Pembuat jam itu tersenyum. Lalu ia membuka sebuah jam tangan yang sedang ia kerjakan. Di dalamnya ada ratusan komponen kecil. Gear kecil, pegas kecil, skrup kecil. Ia berkata kepada pemuda itu, "Setiap bagian kecil di jam ini punya tujuan. Kalau satu bagian saja hilang, jam ini tidak akan berjalan." Pemuda itu mengangguk. Lalu pembuat jam itu berkata lagi, "Begitu juga dengan hidup manusia. Kita semua seperti bagian kecil dari sebuah rancangan besar. Kalau kita tidak hidup sesuai tujuan kita, hidup ini terasa kosong." Pemuda itu terdiam. Pembuat jam itu menutup jamnya dan berkata, "Pencipta kita tahu persis mengapa kita ada. Masalahnya bukan Tuhan tidak punya rencana. Masalahnya manusia sering lupa siapa yang menciptakan dia." Sahabat terkasih, banyak orang hidup tanpa memahami tujuan hidup. Mereka mengejar banyak hal, karir, uang, popularitas, kepuasan pribadi. Tetapi tetap merasa kosong, karena hidup kita diciptakan untuk Tuhan. Ketika hidup kita tidak kembali kepada Tuhan, selalu ada kekosongan di dalam hati. Namun, ketika kita kembali kepada Tuhan, kita menemukan makna hidup yang sejati. Kolose 1 ayat 16 mengingatkan kita diciptakan oleh Kristus. Kita hidup di bawah kuasa Kristus. Kita ada untuk kemuliaan Kristus. Dan kabar baiknya adalah Pencipta alam semesta yang besar itu juga peduli kepada hidup kita yang kecil. Dia peduli pada pergumulan kita, dia peduli pada air mata kita, dia peduli pada masa depan kita. Sahabat terkasih, karena Yesus adalah pencipta segala sesuatu, maka kita bisa mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepadanya. Dia tidak pernah kehilangan kendali. Dia tidak pernah kehabisan rencana. Dan dia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Apapun yang sedang kita hadapi hari ini, mari kita ingat, hidup kita bukan kebetulan. Kita diciptakan oleh Tuhan, dan hidup kita memiliki tujuan di dalam Dia. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, kami bersyukur karena Engkau adalah pencipta segala sesuatu. Terima kasih karena hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Seringkali kami lupa bahwa hidup kami ada untuk-Mu. Ampuni kami karena kami hidup hanya untuk diri kami sendiri. Ajarlah kami menjalani hidup yang memuliakan nama-Mu. Di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, tolong kami untuk tetap percaya bahwa Engkau memegang kendali atas segala sesuatu. Kami menyerahkan hidup, masa depan, dan seluruh perjalanan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita bahwa hidup kita tidak terjadi secara kebetulan. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Apapun yang sedang kita jalani hari ini, kita percaya Tuhan tetap memegang kendali atas hidup kita. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.